Pada saat ini, bisnis ayam kampung super atau yang lebih dikenal dengan Joper adalah salah satu usaha budidaya yang menjanjikan. Hal ini tentunya sangat jelas, di mana usaha ini dapat dijadikan sebagai penghasil tambahan di saat mengisi waktu yang kosong. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba usaha budidaya ayam Joper ini, terutama buat teman-teman yang masih pemula, Bagasi akan mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman berapa keuntungan yang akan teman-teman dapatkan dari membudidayakan ayam Joper dengan kapasitas 100 ekor. Simak video ini teman-teman, semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman pemula yang ingin memulai usaha ini. Dan tidak lupa, Bagasi mohon supportnya supaya channel kita ini dapat berkembang. Cara yang mudah, cukup like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti penjelasan kita tadi, di sini kita ingin memberikan gambaran buat teman-teman pemula atau yang baru ingin memulai dalam membudidayakan atau ingin beternak ayam Joper. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah gambaran-gambaran yang saya rangkum atau Bagasi rangkum berdasarkan pengalaman Bagasi dan berdasarkan hasil diskusi Bagasi dengan beberapa teman-teman yang pernah beternak atau yang sedang menjalani budidaya atau beternak ayam Joper. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada masukan, ada saran atau ada kritik, silakan ya teman-teman bisa ketik di kolom komentar dan kita nanti akan diskusikan. Tetapi rangkuman ini hampir 90% ini sudah teruji teman-teman, dan kita akan jelaskan secara detail supaya apa yang menjadi perbedaan mungkin menjadi suatu persamaan buat kita bersama-sama. Bagasi dengan senang hati akan menjelaskannya supaya kita bisa tetap semangat dalam mencoba atau belajar yang namanya budidaya atau beternak ayam kampung Joper. Jadi di sini teman-teman, di sini dalam memulai setiap usaha, apapun itu ceritanya, apapun bentuk usahanya, pasti yang namanya modal ini adalah wajib teman-teman di awal. Ini wajib di awal modal. Begitu juga dalam beternak ayam Joper ini. Jadi di sini untuk kapasitas 100 ekor sahabat ya, ini 100 ekor. Untuk kapasitas 100 ekor ini teman-teman, kita akan lihat berapa keuntungannya. Tetapi di sini dalam rangkuman ini untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Bagasi tidak memasukkan biaya tetap. Biaya tetap ini tidak kita masukkan teman-teman. Karena kalau kita masukkan biaya tetap, nanti hasilnya tidak ada untung, malah rugi. Nanti teman-teman malah semangat duluan gitu. Jadi di sini biaya tetap kita abaikan. Ini kita silang aja, kita abaikan teman-teman. Kandang, tempat pakan, dan tempat minum itu adalah biaya tetap yang dimana itu masih bisa kita pakai dalam jangka waktu berulang-ulang. Seberapa banyak, seberapa lama teman-teman ingin mencoba terus, itu masih tetap. Jadi itu kita abaikan aja. Jadi saat ini adalah yang kita masuk modal yang kita hitung atau yang terangkum adalah biaya atau modal yang kita keluarkan setiap kita memulai beternak, setiap kita memulai peternakan atau pembesarannya. Jadi sini yang pertama harus teman-teman keluarkan adalah modal DOC teman-teman, modal DOC. Jadi teman untuk 100 ekor otomatis teman-teman harus membeli satu box DOC Joper. Satu box itu biasanya isinya 100 sampai dengan 102 ekor, dan itu tergantung teman-teman, tergantung distributornya. Ada distributor yang mengasihnya pas-pasan, ada distributor yang ngasih bonusnya 2. Jadi makanya saya bilang tadi 100 sampai 102 isi satu box. Harganya berapa? Harganya 850.000. Dan ini teman-teman perlu diingat untuk daerah Riau ya. Memang kalau daerah Jawa itu lebih murah teman-teman. Kalau untuk Joper sendiri yang saya pernah atau Bagasi pernah searching, itu harganya sekitar 600-an sampai 700 teman-teman. Tetapi kalau kita harus memesan dari Jawa, otomatis butuh biaya tambahan lagi, biaya transportasi, biaya apa ya, kita nggak tahu juga apakah mati atau enggak. Nanti mending kita ambil yang pasti-pasti aja, langsung di dekat lokasi atau grosir atau tempat agen yang terdekat di daerah kita akan membudidayakannya. Ingat, biaya pertama adalah biaya membeli DOC satu box. Yang kedua, biaya pakan teman-teman. Biaya pakan ini di sini dari DOC sampai panen. Jadi
Kalau biaya pakan sendiri teman-teman, ini berdasarkan pengalaman bagasi dan berdasarkan juga hasil diskusi kita dengan para senior, biaya pakan itu berbeda-beda teman-teman. Maksudnya itu pakannya berbeda antara DOC sama dengan pembesaran. Karena pakan DOC otomatis pakannya lebih halus. Makanya di sini kita buat rangkumannya. Memang kalau pakannya, total pakan itu yang dihabiskan nanti teman 4 sak. Total pakan sampai panen itu 4 sak, dari DOC sampai panen 4 sak. Tetapi pembagiannya 1 sak itu untuk pakan DOC dengan umur 1 sampai 30 hari, dan biasanya di bawah 30 hari sudah bisa berganti langsung ke pakan pembesaran. Tapi kita buat 1 sampai 30 hari, dan mereknya tergantung teman-teman. Di sini kita pakai merek Pokpan dengan jenis Vivo 311. Mengapa seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman bagasi dan berdasarkan pengalaman senior, merek ini cukup bagus dan efektif. Karena dalam yang namanya proses proses awal teman-teman, kita harus menggenjot pertumbuhannya. Jadi kita harus menggunakan pakan yang dimana proteinnya lebih tinggi atau pakan yang benar bagus. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya di awal lebih cepat, sehingga nanti ketika proses pembesaran dia agak kita bisa lebih enak lah gitu, ketimbang kita hanya karena pakan kita buat yang irit dan sebagainya, ujung-ujungnya takutnya nanti DOC itu malah lambat besar, akhirnya bantet teman-teman, gagal besar. Jadi sini bagasi pakai 311, merek 311. Harganya itu 1 sak memang agak mahal, 400.000 per sak teman-teman. Ini harga di Riau ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai jenis lain silakan, tapi itulah bagasi tidak anjurkan. Tapi ini juga bagasi tidak paksakan harus pakai ini, silakan dari teman-teman sendiri. Tapi ini berdasarkan pengalaman bagasi ini cukup efektif untuk pakan DOC. Dan yang kedua itu adalah pakan pembesaran teman-teman. Pakan pembesaran tentu lebih banyak karena dari segi ukuran pun pasti semakin besar dan kebutuhan pakan pun pasti lebih besar lagi teman-teman. Jadi di sini pakannya 3 sak. Itu dari umur tadi setelah menggunakan pakan DOC, setelah bisa makan pakan pembesaran atau pakan yang lebih besar sampai panen. Di sini bagasi menggunakan Pokpan Vivo 511. Jadi kalau buat teman-teman yang teman-teman yang masih pemula, memang bagasi sarankan jangan dulu menggunakan pakan-pakan yang uji sendiri gitu. Pakan-pakan yang dalam arti kata pengen mengirit, pengen mencoba-coba, teman-teman mencoba racikan sendiri, jangan. Takutnya malah lebih rugi teman-teman. Mending buat teman-teman pemula, teman-teman memakai pakan jadi yang dimana kualitas proteinnya sudah terjamin dan terbukti. Karena dalam budidaya ayam kampung itu sangat berisiko dan sangat riskan kalau teman-teman sampai mencoba-coba dengan membuat pakan racikan yang kualitasnya belum tentu terjamin. Jadi kalau teman-teman mau pakai fermentasi, mau coba mix jagung, dedak dan sebagainya silahkan. Cuman alangkah bagusnya percobaan pertama ataupun dalam hal ini masih pemula, mending langsung pakan jadi aja. Supaya teman-teman itu di sini belajar dulu supaya nanti teman-teman dapat gambaran. Nanti ketika kedepannya untuk proses peternakan kedua, ketiga dan seterusnya, teman-teman mungkin sudah punya gambaran sendiri untuk pakan seperti apa, untuk seperti apalah bagusnya teman-teman buat. Tapi di sini saya sarankan pakai pakan pabrikan yang jadi ya. Jadi ingat, pakan pabrikan jadi buat yang pemula. Jadi di sini karena kita pakai 511, harganya memang cukup mahal, 410 per sak. Jadi kita pakai 3 sak, maka totalnya adalah 1.200.000 untuk pakan pembesaran. Dan berapa biaya biaya vitamin teman-teman, vitamin dan obat-obatan. Jadi vitamin dan obat-obatan ini wajib, karena ketika awal aja masih DOC kita harus vaksin tetes mata teman-teman. Memang ada beberapa DOC yang kita beli itu sudah ditetes mata, cuman alangkah bagusnya pastikan, dan kalau belum ditetes mata, teman-teman tetes mata sendiri. Dan selanjutnya teman-teman harus vaksin gumboro ketika umur DOC atau ayam tersebut sudah berumur 1 bulan teman-teman. Dan jangan pasti ada vitamin, ketika DOC kan butuh vitamin teman-teman, kayak vitamin dan juga vitacik gitu, ini wajib. Makanya kalau biaya vaksin dan obatan itu memang nggak terlalu mahal, sekitar 200.000 teman-teman. Dan selanjutnya adalah biaya listrik. Kenapa listrik saya masukkan di sini? Karena listrik juga biaya habis atau biaya yang kita pakai di saat periode peternakan itu dilakukan. Dan biaya listrik ini kita hitung dalam proses pemanasan DOC sampai umur 1 bulan, karena di sini menggunakan lampu pemanas. Nah, di sini lampu pemanas teman-teman.
Jadi untuk biayanya 50.000. Karena kalau untuk listrik sendiri di sini kita pakai lampu, sebenarnya 3 lampu udah cukup dengan kapasitas 10 watt, udah bagus teman-teman, dan itu 50.000 cukup. Jadi kalau kita total, berapa sih total biaya untuk budidaya 100 ekor ayam joper sampai panen? Inilah totalnya, 850 modal DOC, 400 pakan untuk DOC, 3 sak pakan pembesaran, 200.000 modal untuk vitamin dan obat-obatan, dan 50.000 modal dari listrik. Jadi totalnya adalah 2.730.000. Inilah modal yang harus dikeluarkan untuk membudidayakan 100 ekor ayam joper dari DOC sampai panen. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya gambaran yang berbeda, yang lebih rendah lagi, yaitu lumrah-lumrah saja. Karena apa? Karena mungkin teman-teman mensiasatinya dengan pakan pabrikan mungkin lebih murah, dengan harga DOC mungkin lebih murah karena tergantung tempat, dan juga harga obat-obatan yang mungkin lebih murah karena tergantung tempat juga. Itu semua memang tergantung tempat. Jadi ini referensinya berdasarkan tempat saya juga di daerah Riau, karena bagasi daerah Riau kan. Jadi inilah gambaran yang bagasi dapatkan daerah Riau. Selanjutnya penjualan. Jadi untuk penjualan sendiri otomatis kita punya rasio panen. Jadi rasio panen berdasarkan pengalaman bagasi itu 90% teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya rasio yang lebih tinggi di atas dari 90% itu sangat bagus. Ya berarti tingkat kematian teman-teman tuh sangat sedikit, berarti bagus. Berarti teman-teman walaupun pemula ketika di atas 90%, berarti teman-teman sudah dikatakan berhasil dalam budidaya ayam kampung. Dan lama pembesarannya itu 2,5 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Mas, itu kalau dibesarkan di YouTube masa pemeliharaan joper sebenarnya cukup dalam hitungan 2 bulan atau 60 hari panen." Ya memang ada yang 2 bulan panen, tapi sistem pemeliharaan seperti apa? Yang mungkin mereka pakannya 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau ini 3 kali aja, 3 kali sehari. Memang nanti pengaruhnya ke waktu, tapi dari segi pakan sama aja sebenarnya. Memang tergantung dari kawan-kawan, tapi ini berdasarkan pengalaman kita ya, 2,5 sampai 3 bulan. Dan total populasinya seperti yang kita sampaikan tadi, 90% rasionya dikaliin 100 ekor, berarti 90 ekor yang kita panen, 10 ekor mati. Baru total panennya berdasarkan berat, karena estimasi kita di sini 1 ekor itu 1 kilo. Maka estimasi 1 ekor 1 kilo. Memang kalau misalnya teman-teman bilang, masa 1 ekor 1 kilo seharusnya lebih dong, ya memang bisa jadi lebih, karena ya biasanya yang namanya pejantan itu biasanya bobotnya lebih berat ketimbang betina. Tetapi di sini kita buat rata-rata aja, rata-rata 1 kilo per ekor. Jadi karena 90 ekor yang kita panen berarti 90 kilo. Harga untuk harga 1 kilo daerah Riau ini harga 40.000. Tetapi kalau misalnya teman-teman bilang, "Mas, itu harganya kok kemahalan atau ke harga tinggian?" Ya memang tergantung daerahnya. Memang kalau ini harga 40.000 ini harga tertinggi yang pernah bagasi dapatkan ketika menjual ayam kampung ke agen. Ini kita agen ya, bukan ke konsumen langsung. Kalau konsumen mungkin 50.000 per kilo, tapi ini karena kita ke agen ya, sistemnya drop ya 40.000 per kilo. Jadi 40.000 teman-teman. Jadi total penjualan kita yaitu 90 kilo dikali dengan 40.000 per kilonya, maka 3.600.000 lah yang kita dapatkan total penjualan kita untuk 100 ekor ayam joper yang kita ternakkan. Jadi berapa sih keuntungan yang kita dapatkan? Keuntungan yang kita dapatkan maka total penjualan dikurang dengan modal kita tadi. Total penjualan kita adalah 3.600.000, sedangkan modal kita yang terkeluarkan adalah 2.730.000. Jadi total keuntungan kita adalah 870. Inilah total keuntungan yang kita dapatkan teman-teman, 870 untuk 100 ekor selama 2,5 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambaran dengan beternak ayam joper itu untungnya langsung jutaan, puluhan juta, yang mungkin teman-teman coba koreksi lagi gitu. Ini kalau teman-teman ragu dengan angka ini kurang pasti, teman-teman silakan cari referensi lain. Tetapi ini sudah akurasinya ini sudah hampir 90% mendekati teman-teman. Dan ini sudah saya uji, dan ini sudah pernah dilakukan dan sudah pernah dikerjakan. Jadi jangan ragu gitu. Kalaupun misalnya ini ada perbedaan, palingnya selisihnya
tipis teman-teman. Kembali lagi nanti di sini nanti teman-teman, di harga ini. Kalau misalnya nanti teman-teman harganya lebih tinggi dari 40.000, otomatis keuntungan tadi naik. Tapi kalau misalnya harga di teman-teman di bawah, otomatis keuntungan teman-teman di bawah. Makanya saya katakan ini hitungan ini sudah dikatakan hampir teruji teman-teman, dan ini berdasarkan fakta yang di lapangan, fakta yang sudah kita kerjakan dan yang kita diskusikan dengan para peternak. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman pemula yang ingin mencoba beternak ayam kampung atau ayam chopper. Inilah gambaran yang bisa kita berikan buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Tetapi sekali lagi ingat, dalam beternak itu jangan pernah mudah langsung teman-teman menyerah. Terus mencoba sambil belajar. Nanti di situ kita akan dapat solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi atau meningkatkan keuntungan kita lebih baik lagi ke depannya. Dan inilah yang bisa saya bagasi berikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan menjadi patah semangat, tetap berjuang, karena apapun usahanya tidak ada yang mudah dan langsung untung besar. Pasti butuh pengorbanan dan butuh usaha yang lebih keras. Thank you, sampai jumpa video-video selanjutnya.